Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, setiap tahunnya kita diwajibkan berpuasa, yakni pada bulan ke-9 atau bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebulan penuh, apakah 29 hari atau 30 hari, dengan menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, seperti makan dan minum, muntah dengan sengaja, bersetubuh dan lain-lain. Menurut para ulama sufi, disyariatkan berpuasa pada bulan ke-9 atau bulan Ramadan karena ada 9 bagian di dalam diri kita yang harus kita jaga, jangan sampai berbuat maksiat yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. 9 bagian tersebut adalah: yang pertama, niat; yang kedua, pendengaran kita; yang ketiga, penglihatan kita; yang keempat, penciuman kita; yang kelima, perkataan kita; yang keenam, gerakan kita; yang ketujuh, perasaan kita; yang kedelapan, ingatan kita; yang kesembilan, nafsu kita. Maka apabila kita dapat melaksanakan puasa Ramadan secara syariat dan dibarengi dengan ibadah hakikatnya, maka Allah akan menganugerahkan kegembiraan kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan, yakni kegembiraan sewaktu berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, diberikan keutamaan yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, disebabkan karena orang yang berpuasa secara syariat dan hakikat yang benar, maka akan muncul dari dirinya sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji itu ada 9. Yang pertama, 1, yaitu ikhtiar, yaitu kehendak atau usaha untuk ke arah yang lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali ia berusaha untuk merubahnya sendiri. Yang kedua, akan muncul pada diri orang yang berpuasa secara syariat hakikat adalah malu, yaitu rasa takut dan khawatir melakukan hal-hal yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hulukul islamil al-haya, akhlak Islam ialah sifat pemalu. Yang ketiga, sifat jujur yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
dia akan melaksanakan segala yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, yaitu jujur dan adil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah engkau menetapkannya dengan adil. Yang keempat yang akan muncul pada orang yang berpuasa secara syariat dan hakikat, yaitu sifat husnuzan, yaitu berbaik sangka. Ialah menganggap segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi in danna khairan fa khairan wa in danna syarran fa syarrun. Artinya, aku menurutkan sangkaan hambaku terhadap diriku. Jika ia bersangka baik, maka ia dapat adalah kebaikan, dan jika ia bersangka buruk, maka ia akan dapat keburukan pula. Yang kelima, saudara-saudara, yaitu sifat taat, ialah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan patuh terhadap pemerintah selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, bertaatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr di antara kamu. Yang keenam, sifat yang akan muncul bagi orang yang berpuasa secara syariat dan hakikat ialah sifat pemaaf. Ialah melupakan kesalahan, kehilapan orang lain dan mendoakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka memaafkan kepada sesama manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, yaitu sifat pemurah, ialah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal jannati ba'idum minan nar. Orang pemurah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga, dan jauh dari neraka. Yang kedelapan, sifat yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa secara syariat dan hakikat adalah sopan, yaitu lembut dan beradab, yaitu segala ucapan dan tingkah lakunya yang membuat orang senang dan bahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyika waqdud min sautika. Dan sederhanalah engkau dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Dan yang terakhir, yang sifat yang diberikan kepada orang yang berpuasa syariat dan hakikat, yaitu bersih. Yang dimaksud bersih adalah menjaga diri dari kotoran-kotoran yang dapat merusak jasmani dan rohaninya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakkah. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan selanjutnya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya. Demikianlah saudara-saudara sekalian 9 sifat yang ada pada diri orang-orang yang berpuasa pada bulan
Ramadan dan menjaga 9 bagian yang ada di dalam dirinya agar jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita agar tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.